Saya lihat di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Apa ini? Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayah daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Ya, sulit sekali gitu kan, nggak mungkin ini terjadi. Ini karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim, padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Gitu. Yang dipegang memang kata ab itu adalah ayah, di mana-mana begitu. Sudah jelas gitu kan maknanya. Dan ini sama sekali berapa kali saya ulangi, sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi Muhammad SAW, sama sekali. Beliau tetap mulia, gitu kan. Beliau mulia, para keturunan yang beriman dengan risalah beliau juga mulia, semuanya mulia. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau, ya kafir. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, nggak bisa. Hukum Allah ya hukum Allah. Kalau kita mau pakai perasaan, banyak yang kita tolak hukumnya Allah tuh. Memang nggak bisa kan? Kenapa harus ada sholat malam? Kenapa nggak tahajud pagi aja? Loh, Allah maunya begitu. Gimana? Nggak bisa sudah kan gitu. Udah hukumnya Allah SWT. Jadi ada orang yang beriman yang benar gitu. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pandangan Gus Baha terkait tentang ayah dari Nabi Muhammad masuk neraka. Bagaimana pandangan beliau? Silahkan simak dan dengarkan secara baik-baik dan secara khusyuk agar tidak salah paham apa yang disampaikan oleh guru kita tercinta yaitu Gus Baha. Silahkan dengarkan penjelasan beliau. Yes, pokoknya kalau ngawasi Ba'da Isya namun dibalik dapat berjanji sebenarnya boleh barokah Rasulullah SAW kalian kulino seneng bin ilmi nawa karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zuriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina, kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ini Mekah. Buktinya apa? Nah saya ini gampang, buktinya ono imigrasi atau wisata di Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktikan fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim. Ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham? Terus ini ku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ini. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi ini ku isek apa? Berontok neneng Nabi dari simput duro. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampean iso nak paham ya. Nak paham banget kita ora bakat supaya paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi menapa? Nasabun. Taksibu kang bakal nyangka sira akula ing keluhuran iku bikhulau sebab biasane nasab. Salat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung jenengan niku pakai apa? Ya kalung ta napa? Iku ha temriki Bu. Mungkin ha. Qaladat dulu napa qaladat ha. Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumah. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula opal jaza lintang jaza. Maksudnya ini satu untaian mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa itu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fisyarah, kamu itu tunggal dalam kemuliaan, karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim seperti mereka maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo
ingkang nyucikno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Baik sifah itu kosok baline apa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Itu saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina ya. Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dewe ngono buyutem dewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam, semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, supaya nyolong jambu kan jadi ribet, kan jadi ribet, terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Gak ada provokator, kan jadi ribet. Nanti itu pasti mengharamkan nyolong wae maksudnya. Ya, jebule baik, nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin agaul amjada sawnal ismi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah. Turunane wong soleh, bayi soleh, buyute soleh itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sawnal ism. Oh, tadi nak bengak-bengak paham loh. Saya paham. Ya lumayan sekis. Serasa amin rafam ya apa. Kamu turun, tak tahu. Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca dari polisi. Saya kira paham lah jadi kiai, pantas saya paham. Sementara ngerame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak edw, mbak edw, buyuti zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yorazino, mbak yorazino, kuwabe razino. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jauh ben gak keweleh, napa? Ben gak. Ya misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kali itu nah kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi di sebelah biasa gaple. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi bae tukang adu pitik. Wah ribet. Ribet tuh kan? Ribet. Namanya naduman ini naduman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Saya mau nanya nak malam Jumat tuh. Mau betul sekali orang paham diantar. Harus apa itu rame-rame no. Saya nak marah itu kan untuk dong. Lu kalau kangkang di kan sering nangis. Aku paham. Angan-angan ya saya paham. Orang perlu nangis no. Oh bantu-bantu bersuara lagu di betul-betul. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibanya kayak apa enggak tahu. Yang jelas orang dibaan. Cukup ya, sementing senang Nabi itu. Nabi rawuh, cek buatan sementing senang Nabi. Bang rawuh orang ini malah bingung. Maksudnya kafir orang ini gak yakin kan. Malah ribet tuh. Sekarang Allah sementing untuk sapati kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahannya Habib Umar sebenarnya bunuh dirawi Nabi di bahannya Habib di bahan supaya rame-rame untuk sahabat itu serau sampai orang malah ngel-ngel loh. Hafidho Joko sopa ilahu pengeran. Hafidho Joko sopa ilahu pengeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Omong Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nanggare napa? Abah. Mengenai Nabi Adam ya kita namanya si Abina Adam, bapak kita Adam. Padahal kita sampai Adam itu beribu-ribu tapi istilahnya tetap
abina Adam. Abahu ing bapak bae buyut-buyute kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak itu. Bae ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismi. Taroku padha ninggal sapa abah. Taroku padha ninggal sapa abah, ninggal asifaha yang berzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha yang berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbah Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifat. Mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abai Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh ku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Sarotun utai mbah-mbah Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbah-mbah Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku atau nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalam sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajah mbah-mbah Nabi al-bahiyati kang jumlor. Karena nur nubuah ini nur, mosok liwat perzinahan. Perzinahan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurun nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina, mosok yang tahu zina sing hina, kemudian dilewati nur nubuah. Itu banget gak pantas ya, apa banget gak pantas ya. Makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurorihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badru apa napa purnamane Nabi. Apa badru apa purnamane Nabi fi jabini jadi yang dalam pilingan yang bayi Nabi rupanya Abdul Muttalib. Hanya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar diganya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa sing kuno namanya napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupanya Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya babe Nabi mesti itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, babai Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi memaknani tradisi no? Tapi orang sampai dini kaumi sampai babai Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babai Nabi ku ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya dia enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan. Nah, paham globalin malik. Kalau ada doanya hadis sahih, selama ini dari Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi Nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat menghilangi kafir. Lah itu bapak kafir. Bang. Kan ribet, apa? Ribet. Kan kalau kena kafir itu menang, bapak misalnya kafir. Pokoknya kena itu aman, no? Kenapa goblok? Untuk turunannya kan lebih gampang, no? Lebih gampang. Mana bukan makso sampai juga angel, ya tapi menang-menang akhirin asap, no? Jadi kita bisa cerita nih putumu terakhir gak goblok, itu apa? Tapi ya Pak, bisa bang cek goblok, buatan yang berhasil mengakhiri itu. Ya, jadi lengi-lengi ya. Terus teks hadis sohaila itu jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah itu nanti yang mentakwil apa?
yang takwil, karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wah kita maknani hadis anut tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi yang berpikir hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abaul amjad sonal ismi tarakus sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abi